Viral 5 fraksi di DPR, Partai Nasdem, PKB, PDIP, PKS hingga P3 kompak gulirkan hak angket mengusut kecurangan pemilu 2024. Jika terbukti, maka akan ada paslon yang didiskualifikasi dan pemilu diulang. Sementara Jusuf Kala menilai hak angket bagus dan penting untuk menghilangkan kecurigaan. Heboh banget masalah hak angket. Dari 01 sama 03 kita harus hak angket. Dari 02 ngapain sih pakai hak angket segala? Kok kayak nggak percaya begini begitu. Coba sekarang aku tanya, kalau kamu tidak bersalah tapi kamu dituduh berbuat salah, kamu akan melakukan apa? Kalau saya dituduh bersalah tapi saya sebetulnya tidak berbuat salah, saya akan bilang, lo mau nyelidikin gue? Selidikin aja. Apa yang mau lo tahu? Bagaimana mekanisme penyelidikan yang lo mau? Dengan cara apa? Cara ini, cara itu, nggak apa-apa, silahkan aja. Karena gue tahu gue bener. Gue akan transparan, gue akan membuka diri gue. Apa yang mau lo tahu, silahkan tanya. Apa yang mau lo tahu, silahkan datang ke rumah gue. Lo silahkan selidikin rumah gue kalau perlu. Aku akan bilang gitu kalau aku benar, ya kan? Kalau kamu udah nonton si Dirty Foods ya, itu ada tuduhan-tuduhan mengkondisikan PJ kepala daerah. Terus yang kepala-kepala desa juga dikondisikan. Lalu ada juga politisasi bansos, ya kan, yang namanya bansos diturunin sebelum waktunya, gitu loh, dirapel selama berapa bulan gitu loh. Ada lagi yang bilang karena El Nino. Perjuangan kita belum selesai. Terus kawal suara dengan semangat tinggi. Waktunya perubahan. Dugaan pelanggaran dan kecurangan pemilu 2024 terus menjadi sorotan hingga ada usulan pembentukan hak angket DPR untuk mengusutnya. Setidaknya terdapat 5 fraksi partai politik di parlemen disebut sepakat dan tengah bersiap untuk menggulirkan hak angket guna menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Wacana ini pertama kali digulirkan oleh Capres 03 Ganjar Pranowo. Usulan tersebut kemudian didukung 3 partai di koalisi perubahan pengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Adapun kelima partai ini yaitu Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, serta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. 2 partai yang disebut terakhir yaitu PDIP dan P3 merupakan pengusung paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD. Lantas seperti apa persiapan partai politik untuk menggulirkan hak angket ini? Pertama, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. PKB melalui ketua umumnya Muhaimin Iskandar alias Caimin memastikan akan mengajukan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Pihaknya mengklaim draft yang untuk mengajukan hak angket sedang disusun. Hal itu disampaikan Caimin saat ditemui di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Sabtu 2 Maret 2024. Ya, DPR baru sidang tanggal 5. Mulai dan hak angket ini merupakan hak anggota dari fraksi-fraksi. Tentu kita tunggu saja. Kabarnya masih pada menyusun draft untuk diajukan di sidang DPR yang pertama, ujar calon wakil presiden nomor urut 1 ini. Terkait waktu pengajuan hak angket, Caimin menyebut belum mendapat informasi lebih detail. Namun kata dia, saat ini sudah pada tahap presentasi di internal. Timnas Amin bersama TPN Ganjar Mahfud telah mengumpulkan bukti-bukti terjadinya pelanggaran pemilu 2024. Ia meminta masyarakat menunggu tim hukum melengkapi berkas hingga tuntas. Pasti, karena sudah dilengkapi dengan bukti-bukti dan berbagai narasi yang kuat terjadinya pelanggaran, sehingga kita akan tunggu saja tim hukum sampai menuntaskan dan sampai pada saatnya kita ajukan, kata Caimin.
Kedua, Partai Nasdem. Partai Nasdem menegaskan bahwa kubu Anies Muhaimin mendorong agar hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024 berjalan terus. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, dalam program Satu Meja yang disiarkan Kompas TV Rabu pekan lalu, 28 Februari. Jadi, kalau di 01, angket ini sudah clear, harus jalan, kata Hermawi. Hermawi mengatakan, usai Ganjar menggulirkan wacana hak angket, 3 sekjen partai pengusung Anies Muhaimin langsung bertemu. Dalam pertemuan ini, Nasdem, PKB, dan PKS mencapai kesimpulan bahwa mereka akan mendukung hak angket. Pihaknya sudah mengantongi beragam bukti dalam berbagai bentuk. Kita ingin buktikan semua komplain dan keluhan masyarakat ada dalam bentuk CD, ada dalam bentuk rekaman, dan segala macam, kata Hermawi. Ketiga, PKS. PKS meyakini pengajuan hak angket dugaan kecurangan pemilu bakal berjalan di DPR RI. Pasalnya, 5 partai politik koalisi pengusung Anies Muhaimin dan koalisi pendukung Ganjar Mahfud, yakni PKS, Nasdem, PKB, PDIP, dan P3 masih berkomitmen menggulirkan hak angket. Ini disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, Jakarta, Senin 4 Maret 2024. Yang akan terjadi, itu hak angket akan berjalan, ujarnya. Hidayat Nur Wahid menyampaikan, dokumen yang dibutuhkan dan teknis pengajuan hak angket akan dibahas saat masa sidang DPR pada Selasa 5 Maret 2024. Pihaknya meyakini hak angket tidak akan gembos, sebab seluruh partai pendukung Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud solid mendukung, termasuk PDIP yang menjadi inisiator pengajuan hak angket. PDIP, kalau per hari ini saya tidak melihat akan balik kanan, kata Hidayat Nur Wahid. 4. PDI Perjuangan. Fraksi PDIP di DPR RI sudah satu suara untuk mengajukan pembentukan pansus hak angket guna menyelidiki indikasi kecurangan pemilu 2024. Usulan tersebut akan diajukan usai masa reses selesai pada hari Selasa 5 Maret. Hal itu disampaikan oleh anggota fraksi PDIP di DPR RI Adian Napitupulu di Rumah Aspirasi Jakarta, Jumat 23 Februari. Hak angket itu diberikan oleh konstitusi kepada DPR dan tidak boleh ada satu orang pun atau satu kekuatan pun melarang hak itu untuk dilakukan oleh DPR, ujar Adian. PDIP kembali buka suara terkait wacana mengusulkan hak angket untuk menyelidiki indikasi kecurangan Pilpres 2024. Saat ini, mereka tengah menunggu kajian dari tim khusus TPN Ganjar Mahfud. Kabar tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu 28 Februari. Di dalam tim khusus, yang kemudian akan memberikan suatu rekomendasi terkait strategi lengkap dengan timetable-nya, termasuk dengan kemungkinan-kemungkinan penggunaan hak angket, ujar Hasto. Menanggapi isu hak angket, Yusuf Kala menilai hak angket itu bagus, kalau tidak nanti curiga terus. Wakil Presiden atau Wapres ke-10 Yusuf Kala mengatakan, jika hak angket bukan untuk membatalkan pemilu 2024 hingga memakzulkan presiden. Menurutnya, hak angket tersebut juga nantinya untuk mengklarifikasi atau menjawab kekhawatiran hingga kecurigaan dari masyarakat. Ini kan bagus, mengklarifikasi, bertanya, sehingga tanda tanya masyarakat, kekhawatiran masyarakat, ataupun kecurigaan masyarakat bisa terjawab. Sehingga negeri ini, pemerintah yang akan datang akan mulus, siapapun pemerintah setelah diketahui semuanya.
Kalau ndak, nanti curiga terus, ujar JK.